인도네시아 축구협회장이 신태용 감독과 2027년까지 동행하기로 했다고. Apa kabar Indonesia? Kabar baik. Wow, you really good on Hidup Indonesia. Hidup Indonesia, yes. Hidup Indonesia. Garuda. Where is the camera? Hidup Indonesia. A World Cup to this country, which is such a big country. Analisis FIFA soal kans timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. 인도네시아 축구협회장이 신태용 감독과 2027년까지 동행하기로 했다고. Semakin gacor di tangan Shin Tae-yong, timnas Indonesia pun bikin Jepang ketar-ketir. FIFA menyebut timnas Indonesia saat ini memiliki penuh harapan menjelang putaran ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perpaduan antara talenta-talenta menarik dan para pemain berpengalaman menjadi alasannya. FIFA menyadari, meningkatnya jumlah peserta Piala Dunia 2026 menjadi 48 membuka pintu semakin lebar bagi negara-negara yang biasanya tidak terlihat di panggung global. Indonesia adalah salah satunya. Sejak debut pada edisi 1938 di Prancis, kala berlaga sebagai Hindia Belanda, Indonesia tak kunjung mampu kembali mengikuti pesta sepak bola terbesar dunia itu. Namun kemungkinan untuk mematahkan penantian selama 88 tahun pada musim ini sangatlah nyata, dengan si merah putih berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi untuk pertama kalinya sejak 2014, tulis FIFA. Undian untuk putaran ketiga sudah dilakukan menjadi 3 grup. Timnas Indonesia masuk ke grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. 2 tim teratas dari 3 grup yang berjumlah 6 akan langsung lolos ke putaran final turnamen, sedangkan peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat. Menurut FIFA, mencapai keduanya tidak akan mudah bagi Indonesia, dengan hanya Kuwait, 137, yang berada di ranking FIFA terendah dari seluruh tim. Sedangkan rival utama di grup, yakni Jepang dan Australia, berada 100 tingkat lebih tinggi dari peringkat 134 Indonesia. Namun, timnas Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan peringkat yang tertulis di atas kertas tersebut, tulis FIFA hari ini. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman yang memberikan dorongan besar. Ketiga pemain muda itu, lanjut FIFA, berperan penting dalam membawa Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023 dan semifinal Piala Asia U23 2023, menambah tenaga tim yang diisi pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh. Di pinggir lapangan, pelatih Shin Tae-yong juga memberikan dampak yang tak terlupakan bagi bangsa ini sejak pengangkatannya pada tahun 2020. Penerapan taktis dan pendekatan berkepala dinginnya telah membuat Indonesia naik hampir 40 peringkat di ranking FIFA, sementara penampilan Piala Asia tahun ini sangat mengesankan, terbaik bagi bangsa itu hingga kini, ungkap FIFA. FIFA memaklumi optimisme para pemain Indonesia yang kian memuncak menjelang dimulainya putaran ketiga kualifikasi pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Seperti diungkapkan Baek Jae-itzes yang bertekad membawa skuad Garuda menjadi tim yang disegani di kancah global. Itulah yang kami coba lakukan, kami berupaya untuk menempatkan Indonesia di peta sebagai negara sepak bola, ucap Itzes kepada FIFA awal tahun ini. Menurut saya Indonesia telah memiliki generasi-generasi yang baik dan kami berusaha untuk meningkatkannya setiap hari, setiap tahun, imbuhnya. Lolos ke putaran final di Kanada, Meksiko, dan AS tentu akan mendukung klaim Itzes itu. Jika tim merah putih bisa melanjutkan momentum positif yang telah dibangun selama ini, kita bisa menyambut Indonesia kembali ke panggung terbesar untuk pertama kalinya di era pasca perang, tandas FIFA. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. 5 hari kemudian bersiap-siap menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Skuad besutan Shin Tae-yong akan melakoni total 10 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika mampu memetik poin penuh dari Bahrain dan Cina,
maka Indonesia memiliki kesempatan besar finish di posisi ketiga atau keempat klasemen grup C. Timnas Indonesia membuat Jepang ketar-ketir. Pasukan Samurai Biru pun menanggap serius dua pertemuan mereka kontra skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Jepang dan Timnas Indonesia, grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 diisi Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Jepang akan lebih dulu menantang tuan rumah Timnas Indonesia pada 14 November 2024, sebelum gantian menjamu skuad Garuda pada 10 Juni 2025 dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesan pertama kami adalah bahwa kami masuk ke dalam grup yang sangat sulit dan menantang, ujar Direktur Timnas Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, Masakuni Yamamoto, dinukil dari YouTube Harimau Malaya. Jepang baru sempat berhadapan dengan Timnas Indonesia pada awal tahun ini. Berhasil mengalahkan skuad Garuda 3-1 di penyisihan grup Piala Asia 2023 Qatar. Masakuni Yamamoto mengungkapkan Jepang akan mendapatkan tantangan ketika menjadi tamu kontra Timnas Indonesia yang kemungkinan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Jadi pertandingan di Jakarta melawan Timnas Indonesia akan menjadi pertandingan yang sangat menantang bagi kami, imbuh Masakuni Yamamoto. Masakuni Yamamoto tahu Timnas Jepang bakal menerima tekanan hebat dari puluhan ribu supporter Timnas Indonesia yang diperkirakan bakal memadati SUGBK. Kemudian kami tahu bahwa semangat pendukung Timnas Indonesia sangat bergairah. Itu juga sangat sulit bagi kami, ucap Masakuni Yamamoto. Kami juga tahu seberapa cepat Timnas Indonesia berkembang belakangan ini. Kami memprediksikan pertandingan yang sangat sulit dan menantang melawan Timnas Indonesia, ungkapnya.